Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat? Selamat datang kembali di podcast di mana setiap pertanyaan tidak harus memiliki jawaban, karena dunia ini terlalu luas untuk logika manusia yang terlalu sempit. Langsung saja kita panggilkan narasumbernya, Pak Idris. Silahkan masuk, Pak Idris. Nah, di sini kita akan membahas podcast tentang apa sih itu kebijakan fiskal Islam dan kebijakan fiskal modern. Jadi pembahasan kita hari ini, apa sih itu kebijakan fiskal biasa dan fiskal Islam? Oke, baik. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan itu misalnya pajak, bea cukai, dan penerimaan lain-lain. Pengeluaran itu belanja negara seperti pembangunan infrastruktur, subsidi, pendidikan, kesehatan, dan gaji aparatur negara. Baik. Jadi dapat disingkatkan uang masuk dari dan uang keluar negara ya Pak? Betul. Tujuannya untuk menstabilkan ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, itulah teman-teman. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri, apakah apa saja bentuk kebijakan fiskal yang biasanya dilakukan? Ada dua bentuk. Pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah menambah belanja atau mengurangi pajak. Tujuannya biasanya untuk menghadapi perlambatan ekonomi atau krisis. Contohnya saat pandemi COVID-19, pemerintah menambah anggaran kesehatan dan bantuan sosial. Kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebalikan dari ekspansif, pemerintah mengurangi belanja atau menurunkan pajak, biasanya untuk mengendalikan inflasi dan defisit anggaran. Iya. Dapat dipahami teman-teman. Selanjutnya yaitu apakah di APBN setiap tahun juga sudah diatur, Pak Idris? Ya, APBN adalah wujud nyata kebijakan fiskal. Di dalamnya ada belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi energi, bahkan dana desa. Selain itu, Indonesia juga punya batasan seperti defisit maksimal 3% dari PDB, kecuali dalam kondisi khusus. Ya. Jadi dapat disimpulkan yaitu kebijakan fiskal itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi jalan yang kita lewati, sekolah negeri, puskesmas, bahkan subsidi listrik, semua itu efek kebijakan fiskal. Ya teman-teman. Nah, kalau kita masuk ke perspektif Islam, apakah sama konsepnya dengan kebijakan fiskal biasa? Secara konsep prinsip mirip, tapi ada perbedaan tujuan dan instrumen. Dalam ekonomi Islam, tujuan kebijakan fiskal bukan hanya pertumbuhan, tetapi keadilan, kemerataan, dan kemaslahatan. Apakah Bapak Idris berkenan untuk menjelaskan instrumen-instrumen utamanya? Ataukah menyebutkan saja teman-teman? Jadi ada beberapa instrumen utama seperti zakat, sedekah dan infak, kharaj, jizyah, ghanimah atau fai, terakhir pengelolaan baitul mal. Ya, seperti itu teman-teman ya. Berarti cukup berbeda dibandingkan dengan APBN modern ya Pak? Iya, tapi prinsipnya sama, mengumpulkan dana dan membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat. Bedanya, Islam sangat menekankan keadilan distribusi dan menghindari penimbunan kekayaan dan segelintir orang. Ya, begitu teman-teman ya. Kalau disederhanakan Pak, apakah perbedaan paling jelas
antara kebijakan fiskal Indonesia dan kebijakan fiskal Islam? Kalau disederhanakan, Indonesia berbasis pajak, orientasi pembangunan dan stabilitas ekonomi. Islam berbasis zakat dan instrumen syariah lain, orientasi keadilan sosial dan pemerataan. Indonesia mengikuti ekonomi modern. Islam membawa nilai moral dan spiritual dalam pengelolaan negara. Wah, jadi kita lebih paham ya. Mungkin itu saja podcast pada kita hari ini. Lebih kurangnya seperti itu saja, tidak usah diapa-apakan. Sebenarnya kita ada 3 orang teman-teman. Ada saya sama Akmal, Idris sebagai narasumber dan Muhammad Rizky. Tapi Muhammad Rizky berhalangan untuk hadir karena dia sedang ada kerjaan yaitu di bangunan. Ya, seperti itu ya. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Podcast pada hari ini kita tutup dengan kata-kata hari ini. Jika tubuhmu sebagai pengikat dengan selangkah dan datang hanya penikmat. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikatlah.